Halo teman-teman, selamat datang di Fraction ID, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini kita akan membahas soal ke dalam 100 ml larutan asam sulfat 0,1 molaritas ditambah 100 ml larutan natrium hidroksida 0,1 molaritas, hitunglah nilai pH campuran yang terjadi. Pembahasan. Pertama, hitung mol masing-masing larutan asam dan basa. Asamnya itu terdapat asam sulfat, dan basanya itu terdapat natrium hidroksida. Pertama kita hitung dulu mol dari asam sulfat. Sama dengan volume asam sulfat dikali molaritas asam sulfat. Sama dengan volumenya diketahui di soal 100 ml dikali molaritas asam sulfat 0,1 molaritas. Satuan molaritasnya bisa kita ubah satuannya menjadi milimol per mili. Sama dengan 10 milimol. Lalu kita hitung mol dari natrium hidroksida, sama dengan volume natrium hidroksida dikali molaritas natrium hidroksida, sama dengan volume natrium hidroksida di soal itu 100 ml dikali molaritasnya itu 0,1 molaritas. Kita bisa ubah satuan molaritas menjadi milimol per mili, sama dengan satuan mililiter bisa dicoret jadinya sisa milimol. Hasilnya itu jadinya 10 milimol. Setelah itu kita buat persamaan reaksinya, di mana asam sulfat dalam wujud larutan ditambah koefisien 2 NaOH atau natrium hidroksida dalam wujud larutan akan menghasilkan natrium sulfat dalam wujud larutan ditambah koefisien 2 H2O dalam wujud liquid. Persamaan reaksi ini sudah setara. Setelah kita buat persamaan reaksinya, kita bisa hitung satuan jumlah reaksi atau disingkat SJP sama dengan mol dibagi koefisien. Pertama kita hitung dulu SJP dari asam sulfat, sama dengan mol dari asam sulfat itu yang kita cari tadi adalah 10 milimol dibagi koefisien dari asam sulfat di persamaan reaksi ini adalah 1, sama dengan 10 milimol. Setelah itu kita bisa hitung SJP dari natrium hidroksida, sama dengan mol dari natrium hidroksida yang kita cari tadi adalah 10 milimol dibagi koefisien dari natrium hidroksida. Di persamaan reaksi ini koefisiennya itu ada 2, sama dengan 5 milimol. Setelah itu kita lihat bahwa SJP yang paling kecil itu adalah SJP dari natrium hidroksida, yaitu 5 milimol. Karena SJP natrium hidroksida paling rendah, maka natrium hidroksida akan menjadi reaksi pembatasnya, atau menjadi reaksi yang habis bereaksi. Lalu asam sulfatnya itu menjadi reaksi yang bersisa. Setelah itu kita buat mula-mula bereaksi dan sisa. Mula-mula dari asam sulfat tadi adalah 10 milimol, lalu natrium hidroksida 10 milimol. Natrium sulfat dan air karena merupakan produk, jadi yang mula-mulanya tidak ada. Lanjut kita cari yang bereaksinya. Tadi NaOH itu adalah reaksi pembatasnya. Maka kita masukkan angka 10 milimolnya ini agar 10 milimol yang mula-mulanya tadi dan 10 milimol yang bereaksi tadi akan habis NaOH-nya. Setelah itu kita cari milimol dari bereaksi asam sulfat. Caranya itu milimol asam sulfat sama dengan koefisien asam sulfat dibagi koefisien dari natrium hidroksida dikali koefisien dari natrium hidroksida. Sama dengan koefisien dari asam sulfat itu adalah 1 dibagi koefisien dari natrium hidroksida itu 2 dikali milimol dari natrium hidroksida itu 10 milimol. Hasilnya itu sama dengan 5 milimol. Jadi kita tulis 5 milimol di bereaksi asam sulfat. Di sini terdapat cara cepatnya. Kalau teman-teman tidak ingin menggunakan rumus karena terlalu lama, teman-teman bisa hitung di luar kepala. Misal di bereaksi tadi kan natrium hidroksida 10 milimol. Di sini natrium hidroksidanya koefisiennya 2. Asam sulfat karena koefisiennya 1, maka dibagi 2. Jadinya 5 milimol. Sekarang kita hitung bereaksi dari natrium sulfat. Teman-teman bisa menggunakan cara perhitungan ini atau bisa di luar kepala karena koefisien 1. Di sini yang koefisien 1 itu adalah asam sulfat. Jadi kita tulis angka 5 milimol di natrium sulfat. Lalu yang H2O atau air, karena koefisiennya 2, kita masukkan angka 10 milimol, mirip dengan bereaksi natrium hidroksida, yang koefisiennya sama-sama 2. Setelah itu, kita bisa hitung sisanya. Dari asam sulfat dulu, mula-mula 10 milimol, bereaksi 5 milimol. Sisanya itu 5 milimol. Lalu kita hitung natrium hidroksida, mula-mulanya 10 milimol, bereaksi 10 milimol. Jadi sisanya itu habis. Natrium sulfat mula-mulanya tidak ada, bereaksi menghasilkan 5 milimol. Sisanya itu 5 milimol.
Yang air pun begitu, mula-mula tidak ada, bereaksi plus 10 milimol. Jadi sisanya itu 10 milimol. Setelah kita lihat, ternyata sisanya itu ada asam kuat, yaitu asam sulfat 5 milimol, dan garamnya, natrium sulfat 5 milimol. Karena tersisa asam kuat, kita gunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi dari asam kuat dikali valensi asam kuat. Konsentrasi H+ sama dengan cara cari konsentrasi asam kuat bisa kita uraikan menjadi mol sisa asam kuat dibagi volume total campuran dikali valensi asam kuat. Konsentrasi H+ sama dengan mol sisa asam kuatnya tadi adalah 5 milimol dibagi volume total campuran. Di sini terdapat volume dari asam sulfat 100 ml ditambah volume natrium hidroksida 100 ml juga. Jadi totalnya itu 200 ml dikali valensi asam kuat. Asam kuatnya itu kan asam sulfat. Asam sulfat memiliki hidrogennya itu ada 2. Jadinya valensinya itu 2. Kita masukkan angka 2. Sama dengan 5 dibagi 200 dikali 2 sama dengan 0,05. Atau kita bisa ubah menjadi 5 kali 10 pangkat minus 2. Setelah itu kita bisa cari pH-nya. pH sama dengan min log H+. pH sama dengan min log H+-nya tadi 5 kali 10 pangkat minus 2. 2-nya ini dipangkat kita bisa pindahkan ke kiri. Jadinya pH itu 2 min log 5. Jadi pH campuran antara 100 ml larutan asam sulfat 0,1 molaritas ditambah 100 ml larutan natrium hidroksida 0,1 molaritas, pH campurannya adalah 2 min log 5. Sekian video penjelasan pada kali ini. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa kirim pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan apabila teman-teman ingin mengirimkan soal-soal untuk dibahas, teman-teman bisa gabung di grup Telegram Diskusi Kimia Fraction ID. Lalu teman-teman juga bisa follow TikTok untuk mengikuti live pembahasan soal-soal kimia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.